muslimin rahimakumullah, segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Jami'at Taqwa Kelapa II yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dhaif, tentunya kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah di dalam salah satu hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Jadi takwa itu bukan hanya di masjid, takwa itu bukan hanya di musholla, tapi takwa itu dalam situasi dan kondisi apapun juga. Tanamkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pasarkah, di kantorkah, ataukah ya kita berada di mana saja. Bahkan dipesan kemudian oleh Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan-perbuatan yang sudah terlanjur salah dosa dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Minimal kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulah kalian kepada manusia dengan landasan al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan Jumat kali ini saya akan bawakan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sudah sangat familiar di telinga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita semuanya orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta kamu, anak-anak kamu itu bisa melalaikan diri kamu untuk berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka siapa-siapa yang melakukan itu, maka mereka termasuk kelompok daripada manusia yang rugi. Kemudian Allah lanjutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada kamu. Maka nanti kamu akan berkata, wahai Allah Subhanahu wa taala, seandainya kau tunda kematian, seandainya kau berikan kesempatan saya hidup di dunia, maka kata orang yang sudah meninggal, fa as-saddaqa wa akum minas solihin, maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi hamba-hamba Allah yang solih. Ini yang saya garis bawahi. Jadi banyak orang-orang yang menyesal nanti saat dia sudah meninggal dunia, saat berada di alam barzah. Salah satu penyesalannya, fa as-saddaqa wa akum minas solihin, saya akan bersedekah. Jadi Allah gambarkan mereka bukan bilang saya akan sholat, saya akan haji, saya akan umroh. Tidak itu yang digambarkan. Jadi nanti penyesalan orang-orang yang di dunia tidak mau melaksanakan amal soleh. Nah salah satunya dia pengen bersedekah. Fa as-saddaqa, kalau seandainya saya dikembalikan lagi ke dunia, bisa dihidupkan kembali,
maka salah satu keinginannya fa'as-sodako, maka saya akan bersedekah. Nah, untuk itulah saya mengingat ya tadi ya dari panitia Masjid Jami At-Taqwa memberikan informasi bahwa kondisi Masjid Jami At-Taqwa saat ini sedang membutuhkan dana. Nah, untuk itulah selama kita masih hidup ini kesempatan buat kita. Jangan sampai nanti kita menyesal. Jangan sampai kita nanti udah meninggal dunia baru bilang fa'as-sodako wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi hamba-hamba Allah yang solih. Kalau kita udah meninggal dunia, itu penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Kenapa penyesalan orang-orang saat itu ingin bersedekah? Ternyata fungsi orang yang bersedekah, ternyata fungsi orang yang berinfak di dunia begitu banyak dan begitu besar manfaatnya. Saya baca dalam beberapa literatur kitab-kitab salaf itu dijelaskan bahwa minimal ada 7 manfaat sedekah yang akan memberikan kemanfaatan buat orang yang berinfak dan bersedekah. Yang pertama, annas sedaqata tapukku raqabataka. Sesungguhnya sedekah itu akan bisa melepaskan diri kamu dari berbagai macam bala dan musibah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, innas sedaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Sesungguhnya sedekah itu dapat menolak 70 pintu dari bala musibah. Bukan 1 pintu bala musibah, bukan 2 dan 3, tapi kata Nabi Muhammad sab'ina baban minal bala. 70 pintu bala musibah itu akan dihindarkan, akan ditolak dengan sebab orang bersedekah. Kemudian yang kedua, innaha tabibuka. Dengan sedekah itu minimal sedekah menjadi dokter buat kamu. Jadi kalau kita sering-sering bersedekah, berarti kita udah punya dokter pribadi. Itulah sedekah, bentuknya adalah dokter buat kita. Sehingga kita nggak perlu memerlukan dokter-dokter lagi. Karena udah cukup dengan sedekah, itu udah menjadi dokter pribadi kita. Yang setiap saat setia 24 jam. Berdasarkan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, dawu mardokum bis sedekah. Dawu, obati. Mardokum, penyakit kamu. Bis sedekah, dengan sedekah. Jadi kalau kita punya penyakit, ngobatinya dengan sedekah. Sedekah keluarkan. Sehingga kalau kita udah rajin bersedekah, berarti itu udah menjadi dokter buat kita. Insya Allah kita sehat terus. Kenapa? Karena kita rajin bersedekah. Jadi kita nggak perlu lagi ke dokter. Kita nggak perlu lagi membeli obat. Bahkan ya membayar dokter nggak perlu lagi. Cukup dengan kita bersedekah, itu sudah satu obat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, innaha sarat harisaka. Sesungguhnya sedekah itu merupakan penjaga kamu. Jadi yang menjaga kita, yang memelihara kita itu adalah sedekah yang kita keluarkan. Berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah bersabda, hassinu amwalakum bis sedekah. Bentengi harta kamu dengan sedekah. Jadi kalau harta kita pengen berkah, pengen terjaga, terpelihara dari berbagai macam pencurian, perampokan, dari kebakaran, kebanjiran dan lain-lain sebagainya, itu salah satu caranya kata Nabi bis sedekah. Hassinu amwalakum bis sedekah. Bentengi harta yang kamu miliki dengan sedekah. Cukup Bapak Saudara, kita nggak perlu miara anjing, nggak perlu. Cukup dengan sedekah. Jangan khawatir, harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu kita miara anjing mahal-mahal, kita miara anjing. Berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk biaya
binatang anjing tersebut. Enggak perlu kita, insya Allah dengan sodakoh itu sudah otomatis menjaga dan memelihara kita, bukan hanya di dunia, namun insya Allah nanti dijaga juga kita pada saat di akhirat. Kemudian yang keempat, innaha tutfi'u ghadabar rabb. Ternyata sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita suka bersedekah, yang tadinya Allah mesti murka, marah sama kita, itu nanti akan dipadamkan dengan sedekah. Ini pun berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tutbi'u ghadabar rabb. Sedekah itu akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, annaha ulfatun lil ikhwan. Sedekah itu fungsinya untuk memberikan rasa kasih sayang terhadap sesama. Jadi dengan kita bersedekah berarti kita sudah menyebarkan tali kasih sayang sesama kita sebagai manusia. Yang miskin merasa terbantu dengan adanya sedekah. Yang kaya insya Allah nanti dapat doa dari orang-orang miskin. Ini artinya dapat menanamkan nilai-nilai kasih sayang di antara kita sesama manusia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu hadiyatun. Sedekah itu merupakan bentuk hadiah. Tahadu tahabu. Saling berhadiahlah kalian. Mudah-mudahan kalian tambah cinta dan tambah sayang. Kemudian yang keenam, annaha riqqatun fil qulub. Ternyata sedekah itu bisa melembutkan hati manusia. Salah satu penyakit yang mesti kita takuti yaitu penyakit yang namanya keras hati. Orang kalau punya penyakit keras hati, ini bahaya Bapak Saudara. Artinya bagaimana? Dia tidak akan menerima nasihat-nasihat yang disampaikan baik melalui Allah Subhanahu wa taala, melalui para nabinya maupun para ulama-ulama. Kenapa? Karena hatinya sudah keras. Sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi Allah sudah tutup hatinya, pendengarannya. Walaupun kelihatannya dia punya mata, tapi sebenarnya matanya buta untuk melihat kebaikan. Kelihatannya dia punya telinga, dia bisa mendengar, tapi sebenarnya telinganya tuli untuk mendengarkan hal-hal yang benar. Sehingga dikatakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ini na'udzubillah min zalik. Kalau ada manusia-manusia yang sudah keras hatinya, Masya Allah, na'udzubillah. Makanya obatnya satu, dengan bersedekah. Sedekah salah satu fungsinya untuk melembutkan hati manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada fi qalbihi qasawah falyansurit sedekah. Siapa-siapa yang menemukan dalam dirinya punya hati yang keras, maka tebarkanlah sedekah. Dengan sedekah, insya Allah hati menjadi lembut. Dengan lembut, insya Allah hatinya selalu ingat dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa tentram di dalam hidup dan kehidupannya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, maka nanti hati akan terasa tentram dan damai. Dan yang terakhir, fungsi sedekah yang ketujuh, annaha tazidu fil umri. Ternyata sedekah itu bisa menyebabkan panjang umur. Ini berdasarkan hadis Nabi. Kata Rasulullah, as-shadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umri. Sedekah fungsinya yang pertama dapat menolak bala musibah, dan yang kedua bisa memperpanjang umur kita.
Saya yakin Bapak, Saudara yang hadir di sini ingin rasanya dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah. Dan itu biasa kita baca. Allahumma tawwil a'marana ya Allah fi ta'atillah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini baik kita baca. Karena kita ingin dipanjangkan umur dalam rangka ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu caranya tidak lain dengan bersedekah. Nah, dari 7 manfaat sedekah itulah makanya pantas di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan seperti ayat yang tadi, laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang cinta bersedekah. Tiada hari tanpa bersedekah. Mudah-mudahan hidup kita akan selalu diberikan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillah. 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 Allahumma salli. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim wardallahumma an arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an